Oke, suaranya terdengar nggak di sana? Atau ada record? Udah record Ada ya? ya. Oke. Oke, jadi Romo perkenalkan, saya Ana Maya Gunawati dan teman-teman saya Meta Patmalira, Kurnia Wiradharma, sama Nabila Putri. Kami dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten, dari jurusan Ilmu Komunikasi Buddha. Jadi kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai seputar tentang kebudayaan yang ada pada Wihara Wajrabumi Nusantara ini. Baik, jadi sebelumnya bisa perkenalkan Romo terlebih dahulu. Saya Kasimun ya, saya di sini sebagai pandita. Biasa orang panggil saya, ada yang Romo, ada yang Ciangse. Nah ini di sini panggil Ciangse. Jadi Ciangse itu adalah panggilan untuk Romo juga, begitu rohaniwan rumah tangga di dalam aliran Tantrayana Cengpoco. Nah itu panggilan Ciangse. Saya di sini sudah sebagai Romo itu dari tahun 2009. Aktif di sini dari tahun 2000 sudah aktif. Jadi tugas saya adalah sehari-hari di sini yang melayani umat, termasuk teman-teman seperti ini, itu bagian dari ya, pelayanan di Wihara Wajrabumi Nusantara ini. Oke, lanjut pertanyaan. Jadi di sini kan berarti menganut Tantrayana ya, Romo? Wihara ini didirikan dari tahun kapan dan gimana sih cara ibadahnya orang Tantrayana di sini, dan wajibnya bagaimana? Seperti kayak Theravada kan biasanya kami beribadah ketika malam minggu atau hari minggu gitu. Ya, jadi wihara ini didirikan peletakan batu pertama tahun 1990. Kemudian mulai dibangun dan diresmikan tahun 94. Pada waktu itu yang meresmikan adalah ada 3 tokoh besar. Yang pertama adalah guru besar Tantrayana Cengpoco sendiri, yaitu Grandmaster Sengendu. Kami sebutnya sebagai Mahamulacarya Densen. Itu adalah sebagai guru silsilah di dalam Tantrayana pertamanya. Kemudian pada waktu itu tokoh dari pemerintah Indonesia itu hadir Menteri Agama Sitaher. Kemudian seorang tokoh Buddhis yang cukup populer di kalangan Buddhis Indonesia itu Biksu Girirakito. Nah itu adalah 3 tokoh besar yang turut meresmikan wihara ini tahun 94. Nah, kemudian di Tantrayana Cengpoco ini tata cara ibadahnya itu kurang lebih sama dengan Buddhis yang lainnya, yaitu kalau di Theravada merapal Marita, di Mahayana itu Liangkeng atau Raja Sutra, dan di Tantrayana itu adalah merapal sutra mantra. Nah, jadi ada perpaduan dari 3 aspek, yaitu merapal mantra dipadukan dengan mudra dan visualisasi. Itu adalah metode utama di dalam puja bakti Tantrayana Cengpoco. Nah, untuk waktunya itu fleksibel ya, tetapi kalau di wihara ini sendiri itu hari Minggu jam 10. Nah, kemudian pada tanggal 1 dan 15 lunar itu malam jam 19.30, dan kemudian juga setiap bulan itu tanggal 18 lunar. Nah itu juga ada namanya puja bakti pertobatan Satya Buddha, itu rutin setiap bulan. Nah jadi itu kegiatan rutinnya. Selain itu ada upacara-upacara besar seperti misalnya upacara Abhihoma, Argham Puja, Bunga Puja atau Puja Asam. Argham Puja itu adalah puja dengan media air. Nah tapi yang paling umum dan sering dilaksanakan adalah yang menggunakan media api, yaitu Abhihoma. Nah itu momen-momen tertentu, misalnya awal tahun lunar ya, atau baru Imlek itu lewat beberapa minggu kemudian kita ada upacara awal tahun. Kemudian ada juga upacara pada saat bulan Cengbeng, yaitu 3 bulan jasa. Kemudian Waisak itu ada upacara juga. Kemudian bulan 7 itu juga ada bulan Bana ya, penutupan tahun juga kita juga ada upacara juga. Jadi yang upacara skala besar itu dalam 1
tadi itu yang ibadah setiap hari Minggu itu khusus untuk anak-anak kayak sekolah minggu atau semua usia bisa ikut ibadah? Ya, jadi ada 3 kelompok, yaitu kelompok sekolah minggu itu anak-anak dari anak yang belum sekolah sampai dengan yang SMP. Itu kita bagi jadi 3 kelas lagi. Ya, namanya kita sebut Fatmah Kumara 1. Itu adalah untuk anak yang belum sekolah sampai dengan kelas 3. Kemudian ada yang 4, 5, 6, kemudian yang SMP 4, 2 dan 3. Nah, kemudian ada lagi kelompok muda-mudi. Nah, muda-mudi ini dari anak usia sekolah SMA, SMK sampai ke yang sudah kuliah seperti itu. Nah, itu kita ada juga ruangannya khusus. Jadi ada 4 ruangan yang untuk kelompok tadi. Dari kelompok pertama sekolah minggu yang terdiri dari 3 kelas, kelompok kedua yang muda-mudi, dan yang kelompok ketiganya di sini itu yang umum. Kalau di bagian ini itu umum. Ya, dari kecil sampai tua di sini ya ada di sini. Kalau anak-anak kecil yang memang bisa ikut sekolah minggu, tapi kalau yang mungkin nggak mau sekolah minggu ya mamanya di sini. Nah, itu waktunya sama jam 10, jadi berjalan bersama cukup ya. Jadi dijalankan dalam waktu bersama. Jadi orang tua itu sekalian membawa anak-anak sekolah minggu, orang tua Untuk tadi berkaitan tentang hari-hari besar ya, Romo tadi menyebutkan ada Waisak. Nah, apakah di Tantrayana ini juga merayakan Asada, Katina, dan Magapuja seperti yang Theravada lakukan? Khususnya itu Waisak dan Katina. Kalau Katina itu kita melaksanakan. Kalau yang Magapuja dan Asada itu biasanya sekolah Apisa yang melaksanakan, tapi di sini. Jadi umat Tantrayana ikut merayakan juga? Ikut merayakan. Ya, pada saat sekolah merayakan, kalau umat-umat yang ikut pun ya boleh. Kalau boleh tahu di sini itu tempatnya ada tempat-tempat khusus atau tidak, kayak seperti untuk Vipassana atau ruang Dhammasala sendiri, terus ruang untuk ya Vipassana sendiri gitu, apakah ada? Kalau untuk Vipassana sendiri itu tidak ada. Ya. Di sini ruangannya itu semuanya terpakainya dalam sini ini ruang bisa dibilang ini serbaguna ya. Dalam masalah tapi serbaguna. Ada kegiatan wisuda sekolah pun ya di sini kan. Ya, tidak spesifik hanya untuk jamaah desa. Juga karena dari pemerintah ada kegiatan di sini. Ya. Kemudian ruang-ruangan yang lain ya ada putih juga, yang putih, kemudian ruang sekretariat, ada koperasi, ya, ruang sekolah minggu. Jadi kalau orang mau meditasi secara khusus misalnya ya mau di sini silahkan, kemudian mau di ruang mana silahkan. Kita tidak membatasi, misalnya umat saya mau datang di sini terlalu luas, ruangnya misalnya kurang fokus ya, kami punya banyak ruangan di atas. Kalau untuk tradisi umat Tantrayana ini, kalau saya boleh tahu, kan saya juga belum terlalu tahu tentang Tantrayana ya Romo. Kalau boleh tahu, ini Tantrayana ini fokusnya itu memuja kepada siapa ya Romo? Ya, jadi ada di Tantrayana itu ada namanya Mulacarya. Mulacarya itu mutlak di dalam Tantrayana atau guru. Nah, makanya di dalam Tantrayana itu sarananya itu tambah 1, yaitu bersarana kepada Mulacarya atau guru. Jadi catur sarana. Jadi perintahnya itu adalah kepada Mulacarya, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena kalau di dalam Tantra itu harus ada namanya Abhiseka Silsilah. Abhiseka silsilah itu secara garis lurus itu secara turun temurun. Jadi ada silsilahnya itu dari misalnya dari silsilah pertama sini nanti akan ada silsilah yang kedua, itu pewaris silsilahnya. Itu di tantra itu memegang teguh
prinsip itu. Nah, maka di dalam tantra itu harus ada daripada mula carianya itu sebagai yang pertama. Nah, kalau misalnya orang itu memiliki altar pribadi, kemudian keterbatasan segala sesuatu hanya bisa mempersembahkan satu saja rupang atau gambar rupang, maka kalau di dalam tantra itu adalah rupang mula carya ya, karena ada satu prinsip bahwa mula carya itu merupakan manifestasi atau penjawantahan atau perwakilan dari 10 penjuru Buddha dan Bodhisattva seperti itu. Jadi seperti juru kuncinya lah gitu. Nah itu seperti itu. Nah itu jadi utamanya itu. Kemudian kalau misalnya seperti di sini ya tempatnya memadai, maka itu lengkap dari silsilah tertinggi. Ya, silsilah tertinggi kemana? Ya kepada Sang Buddha, Surya Bumi atau kepada Sang Buddha utama. Kemudian ada juga mempersembahkan rupang-rupang para bodhisattva, para dharmapala, dan itu kalau memadai tempatnya seperti itu. Jadi yang penting kita di Buddhisme ini kan diajarkannya ya nggak usah melekat amat lah gitu ya. Sudut pandang itu tidak ada yang mutlak, orang bisa melihat dari berbagai sudut pandang, nggak ada yang salah. Tapi luar guru baru ke dalam guru baru ke luar. Ya, ya. Ya, sudah, saya rasa cukup ya Romo. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan meluangkan waktu kepada kami untuk sedikit mewawancarai tentang ya kebudayaan yang ada di Wihara Wajra Bumi Nusantara ini. Oke, sudah. Terima kasih Romo Namo Buddhaya.